Halo, selamat datang di channel ini. Channel yang membahas soal keuangan rumah tangga dengan gaya santai, lucu, dan tetap ngena. Karena ngomongin duit itu penting banget. Tapi kalau terlalu serius bisa bikin pusing tujuh keliling. Di sini kita ngobrol soal uang bukan sambil ngedumel tapi sambil senyum. Karena jujur aja, banyak konflik rumah tangga tuh bukan karena kurang cinta, tapi karena beda cara ngatur uang. Hari ini kita bahas topik yang penting banget buat pasangan muda. Baik yang lagi pacaran menuju pernikahan, ataupun yang udah nikah tapi sering ribut cuma gara-gara tagihan listrik. Topik kita kali ini adalah mindset keuangan yang harus disinkronkan sebelum nikah dan saat menikah. Karena cinta itu penting, tapi kalau mindset keuangan nggak sinkron, hubungan bisa runyam. Bayangin dua orang yang saling sayang, tapi satu pengennya hidup hemat kayak burung walet, yang satu pengennya hidup mewah kayak Sultan Andara. Tiap bulan pasti ada drama baru. Jadi kenapa sih mindset keuangan perlu banget disinkronkan? Sebelum nikah, banyak orang fokusnya ke acara pernikahan, pilih gedung catering prewed, tapi lupa ngebahas hal yang lebih penting. Gimana cara kita berdua ngatur uang setelah nikah? Padahal, uang itu akan jadi salah satu darah kehidupan rumah tangga. Bukan segalanya, tapi hampir semua urusan butuh uang. Bayangin Aisyah, dari kecil diajar hemat. Uang jajan dicatat, sisa dikumpulin. Sedangkan Bayu, dia biasa hidup royal. Kalau stres, solusinya belanja. Gaji belum masuk, barang udah dikeranjangin. Nah, kalau dua orang ini nikah tanpa ngobrol soal cara mereka memandang uang, bisa-bisa rumah tangganya kayak roller coaster. Jadi menyamakan mindset itu penting supaya satu, menghindari konflik berulang soal gaya hidup dan prioritas. Dua, membangun rasa saling percaya, karena membicarakan uang artinya saling membuka diri. Tiga, memastikan tujuan keuangan bisa dicapai bersama. Ada sedikit 4 karakter utama yang harus dibahas dan disinkronkan dalam mindset keuangan pasangan. Pertama, tujuan keuangan bersama. Misalnya dalam 5 tahun mau punya rumah, dalam 10 tahun mau bebas dari utang, mau punya usaha bareng, atau mau punya dana pensiun yang cukup. Semua harus dibicarakan. Kalau satu orang pengen hidup sederhana, tapi yang satu pengennya setiap tahun ganti mobil, itu bisa jadi sumber konflik. Kedua, tradisi hidup dan kebiasaan belanja. Ada orang yang ngerasa belanja itu healing. Ada yang ngerasa belanja itu pemborosan. Kalau dua sudut pandang ini nggak dibicarakan, tiap bulan bisa ada drama karena salah satu ngerasa dikekang, yang satu ngerasa partnernya boros banget. Ketiga, sikap terhadap utang. Ada pasangan yang alergi utang, bahkan buat beli rumah pun maunya cash. Ada yang ngerasa utang itu alat bantu, asal terkontrol. Nah, harus ada kesepakatan. Utang macam apa yang kita anggap oke? Utang produktif seperti KPR? Atau semua utang harus dihindari? Keempat, prioritas pengeluaran. Setiap pasangan harus sepakat soal alokasi penghasilan. Berapa persen untuk kebutuhan rumah? Berapa persen untuk tabungan untuk investasi? Dan berapa persen buat senang-senang? Sekarang mari kita dengar cerita nyata tentang Adit dan Siska. Adit dan Siska menikah setelah 3 tahun pacaran. Awalnya mereka merasa cocok banget, tapi semua berubah ketika tagihan kartu kredit datang. Siska kaget karena Adit punya utang dari beli kamera dan bayar cicilan liburan. Siska bilang, kok tagihan kamu gede banget? Kita kan harusnya nabung buat DP rumah. Adit jawab, tapi hidup juga perlu dinikmati. Sis, nanti kerja keras lagi kok. Siska kesel. Adit ngerasa disudutkan. Hampir aja jadi pertengkaran besar. Tapi akhirnya mereka memutuskan ngobrol serius. Duduk berdua, diskusi 2 jam, ngebahas visi finansial mereka, mimpi mereka, dan cara mencapainya. Hasilnya, mereka bikin sistem bersama. Ada spreadsheet anggaran, ada waktu khusus rapat keuangan tiap bulan, dan ada kesepakatan alokasi uang. Setahun kemudian, mereka berhasil kumpulin DP rumah tanpa harus kehilangan momen liburan bareng. Kenapa? Karena mereka sinkron. Nah, sekarang gimana caranya menyamakan mindset itu? Pertama, lakukan wawancara berdua. Tanya satu sama lain. Apa mimpi keuangan terbesarmu? Apa ketakutanmu soal keuangan? Gimana kamu pengen mengatur uang keluarga kita? Kedua, adakan rapat keuangan rutin. Nggak perlu formal. Bisa sambil ngopi, sambil makan mie instan. Tapi harus ada waktu buat ngomongin uang secara terbuka. Cek pengeluaran, evaluasi tabungan, bahas target bulan depan. Ketiga, lakukan simulasi krisis. Misalnya, gimana kalau salah satu dari kita tiba-tiba kehilangan pekerjaan selama 6 bulan? Diskusikan apa rencana cadangan. Apakah kita punya dana darurat? Siapa yang bisa support?
Apakah kita punya aset yang bisa dicairkan? Keempat, buat goal visual bareng. Tulis mimpi bersama di papan tulis. Misalnya, punya rumah 2 lantai, dana pendidikan anak, jalan-jalan ke Turki bareng keluarga. Setiap target tercapai, beri tanda. Biar semangat terus. Sinkronisasi mindset itu bukan perkara sekali duduk, langsung beres. Tapi proses yang berulang dan harus dikerjakan bersama-sama. Yang penting adalah niat dan konsistensi. Jangan tunggu sampai ada masalah besar baru ngobrol soal uang. Lebih baik ngobrol sekarang sebelum masalah muncul. Dan untuk semua pasangan yang sedang berjuang menyamakan langkah, saya doakan rumah tanggamu harmonis dan penuh cinta. Rezekimu dan pasanganmu dilimpahkan deras tanpa putus. Kesehatanmu dan keluarga dalam penjagaan terbaik. Setiap langkah finansialmu dimudahkan disatukan dalam keberkahan. Dan semua mimpi bersama bisa tercapai satu persatu dengan bahagia. Ingat, pasangan yang kuat bukan yang nggak pernah ribut, tapi yang bisa duduk bareng, ngeteh bareng, dan ngobrol jujur tentang uang tanpa saling menyalahkan. Kalau kamu ngerasa naskah ini bermanfaat, jangan lupa kirim ke pasanganmu atau ke temanmu yang mau nikah, biar mereka juga ngerti bahwa menikah bukan cuma urusan hati, tapi juga urusan isi dompet dan cara berpikir. Yuk tulis di kolom komentar, hal keuangan apa yang paling sering jadi perbedaan pendapat dalam hubunganmu? Dan cara apa yang kamu lakukan supaya tetap akur? Sampai ketemu di obrolan santai keuangan lainnya. Karena dompet boleh tipis, tapi mindset harus tebal. Salam waras finansial.